Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PPT tentang erosi yang berjudul Kajian Sifat Fisik Tanah dan Berbagai Penggunaan Lahan dalam hubungannya dengan pendugaan erosi tanah. Penulis Muhammad Arifin, Jurnal Pertanian, volume 12, nomor 2, April 2010, halaman 72 sampai 144. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahmayani M. Nur dengan MPM 2014151013. Bab 1 Pendahuluan. Perkembangan jumlah penduduk yang sangat cepat mengakibatkan peningkatan kebutuhan hidup, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga terjadinya tekanan terhadap sumber daya lahan dan perubahan fungsi lahan yang menyebabkan terjadinya erosi. Ketahanan tanah merupakan salah satu faktor penentu besarnya erosi. Semakin tinggi nilai indeks erodibilitas tanah, semakin rendah pula ketahanan tanah sehingga semakin mudah tanah tererosi. Tanah memiliki sifat fisik, biologi maupun kimia yang berbeda-beda pada lingkungan yang berbeda-beda pula. Hutan dan vegetasinya memiliki peranan dalam pembentukan dan pemantapan agregat tanah karena akarnya dapat mengikat partikel-partikel tanah dan mampu menahan daya tumbuk butir-butir air hujan secara langsung ke permukaan tanah. Hal ini yang dapat mengakibatkan perbaikan terhadap sifat fisik tanah. Tingginya porositas yang dapat meningkatkan perkolasi sehingga dapat memperkecil erosi. Tujuan dari penelitian ini yaitu tentang menganalisis perbedaan penggunaan lahan, faktor tanaman, dan pengolahan tanah yang mengakibatkan perbedaan nilai erosi tanah. Bab 2 yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara survei di lapang dan analisa di Laboratorium Ilmu Tanah UPN, Veteran, Jawa Timur. Lahan penelitian meliputi 3 penggunaan lahan, hutan, tumpang sari, dan monokultur, di mana ketiganya mempunyai luas dan kemiringan yang berbeda. Setelah diperoleh lahan representatif, dilakukan pengambilan sampel tanah dengan metode acak sistematik, yaitu titik pengamatan diambil secara acak, sedangkan titik pengamatan lainnya ditentukan dengan jarak yang teratur dari lahan pewakil tersebut dan diambil secara komposit. Pengambilan contoh tanah meliputi 2 macam sampel, yaitu sampel tanah utuh menggunakan ring sampel dan tanah biasa. Sampel tanah utuh digunakan untuk analisa sifat fisik tanah meliputi berat isi tanah, struktur tanah, dan permeabilitas tanah. Sedangkan sampel tanah biasanya digunakan untuk analisa tekstur tanah dan kandungan bahan organik tanah. Berikutnya yaitu analisis lapang. Analisa di lapang diantaranya melakukan pengukuran panjang dan kemiringan lereng, pengamatan komoditas tanaman, serta tindakan pengelolaannya. Selanjutnya dilakukan penghitungan nilai erodibilitas tanah menggunakan nomograf dan perhitungan nilai erosi tanahnya menggunakan persamaan USLE, Universal Soil Loss Equation. Persamaan yang umum ditulis sebagai berikut, yaitu A sama dengan RKLS CP, di mana A sama dengan jumlah tanah yang hilang dalam satuan ton atau hektar atau TH. Yang berikutnya yaitu R sama dengan erosivitas hujan tahunan rata-rata dengan satuan cm. Yang berikutnya K sama dengan indeks erodibilitas tanah. Kemudian LS, indeks panjang dan kemiringan lereng.
CP sama dengan indeks pengelolaan tanaman dan konservasi tanah. Bab 3 hasil dan pembahasan. A. Erosivitas hujan. R. Nilai erosivitas dihitung menggunakan rumus yaitu RB sama dengan 10,80 ditambah 4,15 HB periode Januari 2002 sampai Desember 2006. Pada tabel 1 di samping, besarnya nilai erosivitas bulanan pada daerah penelitian adalah 5.911,46, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun tersebut rata-rata indeks erosivitas hujan daerah penelitian tersebut adalah 1182,29 mm per tahun. B. Sifat fisik dan nilai erodibilitas. K. Dari data pada tabel 2 tersebut, dapat diketahui bahwa lahan pertanian monokultur memiliki kandungan bahan organik terendah yaitu 1,78%. Sedangkan hutan sengon merupakan daerah penelitian dengan kandungan bahan organik tertinggi yaitu 3,58%. Erodibilitas tanah. Pada tabel tersebut, nilai erodibilitas tanah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tekstur tanah, struktur tanah, kandungan bahan organik tanah, dan permeabilitas tanah. Perhitungan erodibilitas tanah menggunakan nomograf menghasilkan bahwa tingkat erodibilitas tinggi terhadap pada pertanian monokultur. Disusul pertanian tumpang sari dalam kriteria agak tinggi dan tingkat erodibilitas sedang pada lahan hutan. D. Panjang dan kemiringan lereng. Pada tabel di bawah ini, nilai indeks LS dapat berpengaruh terhadap erosi tanah. Perhitungan indeks LS mendapatkan hasil LS tertinggi pada lahan monokultur, disusul lahan hutan dan lahan tumpang sari. E. Faktor tanaman dan pengolahan tanah. Pada tabel 5 tersebut, nilai CP merupakan kombinasi antara nilai faktor tanaman atau komoditi yang diusahakan pada suatu lahan. Sedangkan faktor pengolahan merupakan nilai yang diperoleh dari ada tidaknya tindakan konservasi tanah pada lahan yang diusahakan. Hasil perhitungan nilai C dikali P menunjukkan bahwa hutan sengon mempunyai nilai CP terkecil dan pertanian monokultur nanas memberikan nilai CP terbesar. F. Pendugaan nilai erosi pada masing-masing lokal. Pada tabel tersebut, hasil akhir perhitungan pendugaan nilai erosi pada berbagai penggunaan lahan diketahui bahwa lahan pertanian tumpang sari dan pertanian monokultur mempunyai nilai erosi yang tinggi dan termasuk dalam kriteria tingkat bahaya erosi berat. Faktor lain yang mempengaruhi besarnya laju kehilangan tanah adalah faktor tanaman. Lahan hutan sengon memiliki tingkat keragaman dan kepadatan vegetasi yang tinggi sehingga dapat menekan laju erosi yang dapat mengangkut lapisan tanah atas yang didominasi oleh humus. Bab 4 Kesimpulan. Hasil penelitian membuktikan perbedaan penggunaan lahan, faktor tanaman, dan penggunaan tanah mengakibatkan perbedaan nilai erosi tanah. Lahan hutan mempunyai nilai erosi sebesar 12,1 ton, termasuk dalam kriteria tingkat bahaya erosi sedang. Pada lahan pertanian tumpang sari dan monokultur termasuk dalam kriteria tingkat bahaya erosi berat dengan nilai erosi masing-masing sebesar 17, ton hektar dan 51,45 ton atau hektar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.